Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurani Yanuar Subandi, salah satu guru di SMA Negeri 1 Batuan. Saat ini kita akan membahas tentang aksi nyata yang saya lakukan tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Saat ini kita sedang pada tahap penerapan kurikulum merdeka. Oke, mari sebelum kita masuk pada materi mengapa kurikulum itu perlu berubah, maka kita harus memahami dahulu apa arti dari kurikulum. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi ketika kita menyusun sebuah kurikulum, maka kita ingin mencapai sebuah tujuan pendidikan. Dan mengapa penting kurikulum berubah? Kurikulum bersifat dinamis, bukan statis. Kurikulum harus berubah karena harus menyesuaikan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zamannya dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi atau potensi murid sesuai kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Nah, sekarang kita kembali pada masa tempo dulu. Bagaimana kita ingin mengakses teknologi atau kita ingin menyimpan data, maka kita pakai disket. Yang sekarang kita pakai flash disk. Dan kalau ingin menemukan sesuatu, kita pergi ke perpustakaan. Berbeda sekali dengan masa anak-anak sekarang. Mereka bisa menyimpannya dalam sebuah drive yang menggunakan akun mereka, dan mereka bisa menjelajahi segala sesuatu di dunia langsung dengan smartphone mereka. Bahkan cara pandang mereka terhadap sebuah cita-cita sangat berbeda. Cita-cita kita yang dulu, kita pasti membayangkan bahwa kita akan menjadi seorang polisi, tentara, guru, sutradara, pilot, dokter, bahkan bisa ingin menjadi dokter, bahkan menjadi seorang presiden. Sangat berbeda sekali dengan pemikiran anak-anak zaman sekarang. Maka kita patut untuk memahami maksud dari pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana mereka harus bisa mencapai yang namanya kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam sebuah pendidikan yang mereka dapatkan. Mereka bisa mengeksplorasi apa yang menjadi potensi diri mereka, menjadikan diri mereka menjadi orang hebat. Dari hal tersebut, maka akan muncul beragam keinginan dan impian dari mereka. Apa yang menjadi cita-cita mereka sangat berbeda. Bagi mereka, mereka sekarang ingin menjadi sebuah pembuat animasi. Animasi bagaimana mereka membuat sesuatu, menemukan software, pengembang aplikasi game petualangan. Bahkan ada yang bercita-cita menjadi YouTuber, vlogger, TikToker, dan lain-lain. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita sebagai guru harus mengikuti dan memahami tren atau kegemaran sebagaimana kehidupan murid kita yang tergolong sebagai generasi Z dan Alpha. Menurut hasil penelitian bahwa mereka tidak bisa dipisahkan dengan sosial media. Oleh sebab itulah, maka guru harus pandai memanfaatkan kegemaran mereka. Misal dalam pembelajaran dengan meminta mereka membuat dan mengumpulkan tugas dengan aplikasi digital. Maka sudah sepatutnya kita melakukan sebuah rancangan kurikulum operasional satuan pendidikan dengan memperhatikan kepentingan peserta didik, pendapat dari ahli atau tokoh pendidikan dan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Melibatkan semua pihak dalam perencanaan KOSP. Semua pihak harus berkolaborasi demi kesuksesan sistem pendidikan di sekolah tersebut. Kita harus bisa menelisik mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Karena setiap sekolah pasti memiliki sesuatu hal yang berbeda. Bisa dari geografisnya, di mana sekolah ada yang berada di dekat daerah laut, bisa dekat hutan, bisa juga berada di perkebunan atau di daerah pertanian. Maka kurikulum perlu diadaptasi sesuai dengan hal yang menjadikan ada sebuah perubahan dari pendidikan tersebut. Apa saja yang harus kita lakukan dalam pengembangan KOSP?
yang harus kita perhatikan ada 5 prinsip pengembangan KWSP, yaitu yang pertama berpusat pada murid, bersifat kontekstual sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Yang ketiga, esensial, pembelajaran harus bersifat inti, esensi yang penting. Kemudian akuntabel, yang berikutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang berikutnya adalah memperhatikan tentang komponen KWSP. Yang pertama adalah diagnosis kebutuhan dan karakteristik murid, 2 visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran yang mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat adalah pengorganisasian pembelajaran, mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesionalisme guru. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.